Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan atau menguraikan tentang 4 pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan otoriter. Apa itu pendekatan otoriter? Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan kehendak guru. Biasanya berbentuk seperti guru lebih mendominasi seperti itu. Baik, untuk pendekatan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi itu adalah mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memirsa. Selanjutnya akan hasilnya teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan permisi. Nah, pendekatan ini menekankan pada perlunya memaksimalkan kebebasan pada peserta. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan sosio-emosional, di mana pendekatan ini merupakan pembelajaran yang efektif bergantung pada hubungan antara peserta didik dan guru. Pendekatan sosio-emosional, kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi diantaranya terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai, di mana sikap ini dapat Ini dasar kalau gele-gele ya. Karena hanya beberapa menit. Dan kalau menyanyi dasar di video. Kalau video internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama akan dibacakan oleh Pendekatan adalah kegiatan atau cara yang dilakukan agar menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan dan niat. Kemudian manajemen kelas adalah tolak ukur untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien pada proses pendidikan. Kemudian menurut Ramadhan dan Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam kelas, diantaranya ada pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan besar, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, perubahan sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, pendekatan atau pluralisme, kemudian yang terakhir ada pendekatan teknologi dan informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pendekatan manajemen kelas menurut para ahli dan berbagai jenisnya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana pengaruh manajemen kelas dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak. Yang pertama yaitu penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Manajemen kelas yang efektif itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman,
struktur dan dimensi tentang pembentukan jadi dalam hal ini memiliki peran untuk meningkatkan konsentrasi dan semangat siswa dalam kompetisi. Kedua, pengelolaan perilaku dengan menerapkan aturan yang jelas dan konsisten serta menggunakan strategi yang tepat untuk menangani perilaku yang tidak diinginkan, guru dapat menciptakan suasana di mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan waktu secara efektif. Guru yang baik dalam manajemen kelas dapat mengalokasikan waktu secara efisien, memastikan bahwa semua materi pembelajaran dapat dicakup dengan baik dalam batas waktu yang tersedia. Keempat, pembinaan hubungan sosial yang positif. Pembinaan hubungan yang positif tujuan hubungan yang baik dengan siswa. Mereka cenderung memiliki hubungan yang besar dalam hubungan yang positif dapat meningkatkan siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar. Baik, selanjutnya ada dukungan individual melalui pengamatan atau pemantauan secara cepat guru dan dukungan secara individual sesuai kebutuhan siswa dapat membantu siswa dalam mencapai potensinya dalam belajar. Nah, itu tadi beberapa poin tentang manajemen kelas. Seorang guru harus bisa memanajemen kelas dengan baik. Karena itu, saat mengajar di kelas, guru harus menciptakan suasana yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Terima kasih. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Di sini kami mendapatkan 7 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran berbasis kemampuan. Contohnya, jika siswa memiliki kemampuan lebih tinggi, maka guru akan memberi atau mengajar materi yang lebih sulit. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, di mana jika siswa memiliki kompetensi yang lebih tinggi, maka guru akan mengajar kompetensi yang lebih sulit. Lalu pendekatan yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu guru memberikan sebuah permasalahan yang diselesaikan melalui proyek. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran berbasis sosial. Contohnya, jika siswa memiliki kebutuhan sosial yang lebih tinggi dalam suatu kebutuhan sosial, maka guru akan mengajar kebutuhan sosial yang lebih sulit. Pendekatan yang kelima, pendekatan pembelajaran berbasis kreativitas. Contohnya, jika siswa memiliki kreativitas lebih tinggi dalam suatu kreativitas, maka guru akan mengajar kreativitas yang lebih sulit. Yang keenam, pendekatan kontekstual. Contohnya, guru memulai pembelajaran yang dimulai atau dikaitkan dengan dunia nyata. Yang ketujuh, pendekatan tematik. Contohnya, sambil belajar mengenai hewan, ia juga belajar mewarnai. Nungsong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang diskusi hari ini, yaitu tentang bagaimana peran kepala sekolah dalam monitoring pendekatan manajemen kelas yang efektif. Yang pertama kami sedang Yang pertama, memberikan dukungan dan sumber daya. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang berkembang kepada guru untuk menerapkan pendekatan manajemen kelas yang efektif. Ini termasuk memberikan pelatihan, menyediakan materi referensi, dan mendukung pengembangan profesional. Yang kedua, mengawasi implementasi kebijakan sekolah. Kepala sekolah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terkait manajemen kelas diterapkan secara konsisten di seluruh sekolah, di mana kepala sekolah memastikan bahwa semua guru memahami dan mematuhi standar yang diterapkan. Yang ketiga yaitu melakukan observasi dan evaluasi. Kepala sekolah ini bisa berkeliling di setiap kelas dan melihat atau mengamati terjadinya pembelajaran di kelas. Kemudian kepala sekolah juga bisa melakukan evaluasi penilaian terhadap guru yang sedang mengajar di kelas.
Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Kepala sekolah dapat memfasilitasi forum kolaborasi antara guru sebagai pengalaman dan praktik terbaik terkait manajemen kelas. Ini memungkinkan guru untuk belajar satu sama lain dan mengembangkan keterampilan mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kelima yaitu menangani masalah dan tantangan. Jadi kepala sekolah itu berperan sebagai pemimpin dalam menangani apabila ada suatu masalah di sekolah untuk memberikan bimbingan atau saran. Kemudian yang terakhir yaitu membangun budaya sekolah yang positif. Yang berperan, kepala sekolah berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang mendukung pendekatan manajemen kelas yang efektif, di mana ekspektasi yang tinggi terhadap perilaku siswa dipromosikan dan didukung oleh semua anggota kelas. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi pendekatan manajemen. Yang pertama, inovasi pendidikan dalam manajemen kelas. Inovasi yaitu perubahan, gagasan dan bersifat kualitatif, misalnya inovasi strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode belajar. Yang kedua yaitu permasalahan kelas. Aspek masalah kelompok melingkupi yang pertama ada kesatuan kelompok, yang kedua interaksi dan komunikasi, yang ketiga struktur kelompok, yang keempat tujuan kelompok, yang kelima kontrol, dan yang keenam bagian kelompok. Yang ketiga ada kelas yang nyaman dan menyenangkan. Syarat-syarat kelas yang baik: 1. Rapi, bersih, sehat, tidak lembab. 2. Cukup cahaya yang meneranginya. 3. Sirkulasi udara cukup. 4. Kelembagaan dan baik. Cukup belajar dan Jika implementasinya salah satunya yaitu dengan pembentukan hubungan yang baik antara guru dan siswa, kedua dengan penetapan aturan kelas yang jelas dan konsekuensi yang konsisten, yang ketiga yaitu pengelolaan waktu pembelajaran dengan efektif, yang keempat pengelolaan perilaku siswa secara positif dan proaktif, dan yang kelima penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ada kemudian yang dikomunikasi efektif menangani konflik, dapat menjadikan siswa dalam pengawasan kelas, dapat melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan aturan kelas, kemudian peningkatan partisipasi siswa dalam belajar, dan yang ke-10 adalah evaluasi dari upaya terus-menerus terhadap strategi manajemen kelas yang digunakan. Demikian presentasi dari kami. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 membahas mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Di sini terdapat 8 pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, di mana pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata, membuat siswa dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu siswa diberdayakan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pendekatan pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis masalah dan mencari solusi. Yang keempat ada pendekatan induktif, yaitu memulai proses belajar dari hal-hal yang dibutuhkan. Yang kelima ada pendekatan induktif, yaitu memulai dengan reaksi atau konsep dan kemudian menerapkannya pada siswa satu. Selanjutnya yang keenam yaitu pendekatan open data, yaitu tidak ada jawaban yang benar atau salah dan berfokus pada proses. Yang ketujuh yaitu ada pendekatan sensitif, yaitu mengikuti langkah-langkah tertentu, mengamati, bertanya, dan mengkomunikasikannya. Nah, yang kedelapan yaitu pendekatan proses, yaitu menekankan proses belajar bukan hanya dari hasil. Oke, dari kami itu pendekatan dalam pembelajaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.